Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Mendengar terpisah jarak ribuan kilometer dan beberapa zona waktu. Rusia dan Indonesia hingga kini berhasil memperkuat hubungan bilateral. Fondasi hubungan kedua negara yang telah berlangsung sejak pertengahan abad silam hingga kini kolaborasi antara Indonesia dan Rusia masih tetap kokoh dalam menghadapi berbagai krisis multidimensi. Kita akan membahas hal tersebut bersama narasumber saya yang sudah ada di studio. Selamat datang Pak Valery Fedorstov, pengusaha Rusia di Indonesia dan Wakil Ketua PPIR atau Perhimpunan Persahabatan Indonesia Rusia. Apa kabar Pak Valery? Kabar baik. Terima kasih sudah datang. Senang hati. Dan di samping saya ada Bapak Suryo Susilo, Ketua FSAB atau Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Selamat datang. Selamat siang, Mbak Sekar. Iya, terima kasih sudah hadir di Voice of Indonesia, Bapak-bapak. Kita mau membicarakan mengenai hubungan kedua negara yang memang sangat erat ya Pak ya. Bisa dilihat misalkan di berbagai sudut kota Jakarta. Ada patung-patung gitu ya Pak ya. Dan yang terakhir juga ada patung Yuri Gagarin gitu. Dan saya kebetulan pernah berkunjung ke Moskow, nggak terlalu lama, tapi saya bisa menyadari kok ada mirip-miripnya gitu dengan Jakarta, dengan berbagai patung-patung yang ada di berbagai sudut kota Moskow. Dan ternyata memang itu dari sana ya Pak ya. Yeah. Dan ini memang menandakan bahwa hubungan kedua negara yang betul-betul erat sejak dulu kala. Pak Valery, sebetulnya Indonesia ini kan merupakan mitra ekonomi penting Rusia ya. Seperti apa Anda melihat kolaborasi ekonomi antara Indonesia dan Rusia dalam menghadapi krisis multidimensi selama ini, dan kemudian juga bagaimana potensi ke depannya? Selalu potensi besar dan selalu digunakan bukan sepenuhnya, masih ada cadangan besar sekali. Yang Rusia selalu beli dari Indonesia minyak sawit, rempah-rempah, teh yang paling bagus, paling enak, terus kopi, terus oleh-oleh, yaitu kerajinan tangan, mebel, beli jamu Indonesia dan lumayan banyak, beli kalau saya tidak salah ikan, beli rotan, dan seterusnya, dan banyak sekali pariwisata di Indonesia, yaitu wisatawan Rusia ke Indonesia, tahu Borobudur, Prambanan, pasti tahu Bali, suka Irja, suka diving, suka Sumatera, sekarang Sulawesi. Jadi Indonesia sangat tertarik perhatian, sangat suka Indonesia, dan masih sekarang masih unik untuk para wisatawan Rusia. Terima kasih atas kesempatan. Baik, jadi walaupun jauh gitu ya jaraknya ya, kalau naik pesawat juga kayaknya nggak sampai-sampai gitu ya, tapi di sana orang-orang begitu mengenal Bali sebetulnya ya. Iya. Dan terutama mengenai minyak sawit itu juga ya, di tengah berbagai adanya kampanye hitam, tapi Rusia justru tetap beli. Dan jarak jauh di mata, dekat di hati. Oke. Pak Suryo, jauh di mata, dekat di hati. Jadi memang sebegitu pentingnya ya kolaborasi antara Indonesia dan Rusia ini. Menurut saya sangat penting karena negara kita kan non-blok ya. Jadi semenjak perang dingin antara blok barat dan timur yang diwakili oleh Amerika dan Rusia, kita selalu di tengah. Namun memang sejak Orde Baru kita sempat terlalu ke kanan-kananan ya, ke Amerika, maksudnya ke West, sehingga baru tahun 89 hubungan Indonesia dengan Rusia istilahnya dijalin oleh Pak Harto waktu itu. Tapi sebelumnya tahun 45, sebelum Nasdem 45 itu Rusia banyak membantu kita, bahkan juga sangat mendukung pertahanan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang terkuat mungkin di belahan selatan Katulistiwa untuk angkatan perangnya pada tahun 45, sekitar 45. Oke. Jadi begitu panjang, mulai dari sejarah, ekonomi,
hingga saat ini juga. Kemudian Pak Valeri, bagaimana Anda menilai peran sektor swasta dalam meningkatkan kerjasama bilateral ini? Apalagi juga kan tadi sudah disebutkan ya, ada banyak sekali yang kedua belah pihak gitu ya, baik Indonesia yang tertarik dengan Rusia maupun juga Rusia yang tertarik dengan Indonesia. Dan saya juga jadi ingat ya, kalau mungkin karena adanya pihak swasta juga, jadi banyak makanan-makanan Indonesia ya, seperti biskuit-biskuit begitu ya, ternyata banyak diminati di sana ya. Ada mie goreng, Indomie senang sekali. Ya, ada bahkan bir, Bali High. Oh iya. Iya, dijual di sana. Ya, tetapi bukan bilang swasta banyak sekarang di sana. Ya, banyak sekarang di sana swasta yang beli dan yang jual ke sini. Jadi lumayan, dan di sini ada industri, contoh industri yang baik yang dijual ke sini dari Rusia. Ya. Oke, jadi memang ini semua lebih banyak faktor dari swasta juga yang begitu besar begitu ya intinya. Makin lama makin besar karena sekarang di sana banyak swasta berkembang dan dibantu oleh pemerintah. Pihak pemerintah juga punya, tapi swasta berkembang lagi dan banyak perusahaan swasta, banyak sekali. Dan di bidang banyak sekali, bukan makanan aja, bukan hiburan aja. Di industri swasta yang bikin, swasta yang jual, swasta yang siap supply. Antara lain perbankan yang mau ke sini, antara lain oil dan lain-lain. Terus medicine, IT, baru ada kunjungan ke sini dari Silicon Valley Rusia, namanya Skolkovo. Orang datang mau kirim ke sini IT untuk melayani puskesmas. Iya, dan sangat-sangat duduk di rumah, mendaftarkan, diterima. Bukan puskesmas kecil satu, tapi seluruh Jakarta. Penawaran sampai sini. Oke, luar biasa ya. Tapi ini memang ada peran dari Perhimpunan Persahabatan Indonesia Rusia ya untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara ini, Pak. Peranannya besar sekali. Yang penting ini diplomasi rakyat, diplomasi dari hati ke hati. People to people ya. People to people contact ya. Ini penting sekali. Dan yang paling penting di diplomasi itu kita harus bawa kebenaran, yaitu bukan prasangka, bukan aksen-aksen, tapi apa yang benar kami kasih tahu. Kalau mau terima silakan, kalau tidak mau terima ya tidak apa-apa. Tapi harus dapat yang benar dari Indonesia atau benar dari Rusia. Ini adalah salah satu mungkin utama di PPR kita. Ini utama sekali. Waktu krisis di sini, misal di Aceh, kami di sana. Tsunami ya. Iya, maaf sekali saya bilang, saya ada hospital Rusia, langsung datang, ada penerjemah bahasa Inggris, tidak laku, perlu bahasa Indonesia. Langsung dikirim dari Jakarta naik pesawat militer Indonesia, yaitu kerjasama luar biasa, langsung masuk, langsung kerja, langsung ada hasil. Ya, tsunami di Palu kami bantu, Situ Gintung kami bantu di sana, dan terus ada program donor darah. Orang Rusia yang nginap di sini di Indonesia kasih darah ke Indonesia gratis, berarti di setiap di Indonesia lahir orang-orang atau hidup orang dengan darah Rusia. Ini normal, ini bagus sekali. Ini persaudaraan yang benar-benar berdasarkan dasar yang paling kokoh. Kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Ini paling penting. Oke, itulah ya Pak Suryo ya, menurut saya ini memang penting untuk diketahui juga oleh masyarakat gitu, bahwa memang
Indonesia dan Rusia memiliki hubungan yang demikian gitu, bahwa memang kemudian ada stigma-stigma atau kemudian ada cerita-cerita atau perspektif yang lain, itu justru yang mungkin bisa apa ya, melalui antara kerjasama dengan FSAB juga yang begitu dekat, ini yang bisa disampaikan demikian Pak. Baik, memang kita terlanjur mempunyai image ya kan, bahwa orang Rusia itu apa istilahnya tertutup ya kan, seram ya kan, terus apa namanya sangat ingin untuk menguasai misalnya seperti itu. Kalau oleh sebab itu memang kita ini ingin membuka perspektif atau pandangan tentang Rusia. Kebetulan saya juga pernah membantu di PPIR dan sekarang juga diminta membantu di PPIR. Mengapa FSAB dengan PPIR? Karena di FSAB itu ada anggota kita ya eksil, eksil yang dulu disekolahkan ke Rusia dan tidak bisa pulang. Nah ini yang kemudian juga waktu itu ikut memperkuat PPIR, dan disitulah kita membuka perspektif bahwa Rusia itu adalah sahabat kita sejak dulu, ya, sehingga kita tidak perlu khawatir ya kan, karena banyak hal yang bisa kita peroleh dari persahabatan kita dengan Rusia. Oke. Dan saya juga pernah kesana sendiri ya. Wah, jadi hebat. memang nggak seperti yang di film-film kok ya. Iya. Sebenarnya kayak gitu ya. Apa ya, budaya popnya juga begitu maju gitu ya. Ya kayak di cerita mungkin yang anak-anak populer di sini ya, lucu. Tapi mungkin karena disinggung menarik ya, agak keluar dari topik mengenai orang-orang Rusia yang katanya dingin-dingin gitu. Itu memang karena cuacanya begitu dingin barangkali di sana ya Pak ya, sehingga tidak seramah dari orang-orang yang ada di sini barangkali begitu Pak Valeria. Cuaca ini dari Tuhan yang Maha Esa. Kami tidak menentukan. Tetapi jujur bukan banyak sekali, tapi banyak orang Indonesia agak adem di sana. Harus tahu kebiasaan bagaimana mengadaptasi ya di cuaca itu, dan mereka belajar setiap tahun dari Indonesia 300 mahasiswa dapat beasiswa di Rusia. Mereka belajar, mereka dapat pengalaman pulang di Indonesia sehat, bahkan yang kawin Ya menikah dengan orang menikah Rusia. di sana Di sana, tidak ya semuanya ada, berarti semua hidup, semua senang. Oke, baik. Kemudian Pak Suryo, menurut Bapak apa yang bisa ditingkatkan untuk hubungan kedua negara menurut Bapak? Saya rasa banyak sekali karena sebetulnya orang Rusia ini kalau kita sudah kenal dia sangat akrab. Dia bahkan mirip dengan orang Indonesia. Oh ya. Ya, kalau kita sudah kenal ya. Tapi memang kalau belum kenal memang apa namanya kita istilahnya jadi kelihatannya dingin gitu. Gitu. Dan banyak teknologi di Rusia yang sangat aplikatif ya, bisa kita manfaatkan di sini, termasuk tadi sampaikan di bidang IT, tidak ketinggalan. Dan Rusia juga teknologinya sangat maju kok. Cuman kita nggak tahu aja. Ya. Kalau nggak, bagaimana mereka bisa menempatkan orang bulanan, bahkan kalau bukan bulanan di orbit ya, itu sangat tidak mungkin kalau tidak karena dukungan teknologi yang maju. Ya, paling lama berapa bulan di Hampir setahun, Hampir tapi setahun. saya tidak berani memastikan. Lama sekali. Jadi istilahnya itu karena teknologi, dan banyak hal yang lain kita bisa pelajari dan kita peroleh dari Rusia untuk keuntungan negara kita maupun sebaliknya. Jadi saling istilahnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Valeri, memang yang menarik di sana adalah mereka lebih suka teh. Ya. Oh ya. Seperti orang kita kan banyak kan teh nih, terus orang Jawa suka minum teh. Sekarang aja baru gejala kopi ya, tapi dulunya kan kita suka minum teh. Mereka juga lebih suka minum teh dibanding kopi, dan bahkan mereka banyak istilahnya banyak ritual ya, ritual minum teh ya. Ya, samovar, Ya. jarak besar ya, bertemu keluarga, teman-teman ya, ngobrol santai, ini ritual teh. Oke. Belum lagi berbicara mengenai apa ya, teaternya, Wah, kemudian luar karya sastra yang ada di sana. Luar biasa.
Luar biasa. Itu mungkin boleh kita bahas nanti, bisa menjadi berbagai episode tuh ya. Betul. Dan itu juga sebetulnya Sama-sama. banyak mempengaruhi banyak sastrawan-sastrawan ataupun juga penulis-penulis di sini ya. Dan begitu pula juga sebaliknya karena banyak Excel kita yang ada di Betul. sana ya Pak ya. Oke, kita kembali membahas yang masalah yang ada angka-angkanya lagi nih Pak nih. Pak Valeri, untuk sumbangan hubungan B2B nih kedua negara, kita lihat memang ada peningkatan raca perdagangan ya Pak ya. Dan sektor apa saja sih Pak yang memiliki potensi untuk dikembangkan seperti yang sebelumnya tadi disebutkan? Dan kita juga apa ya melihatnya bahwa memang Rusia ini luar biasa ya di tengah berbagai tantangan saat ini ekonomi, tapi bisa dibilang sangat bisa bertahan begitu ya Pak. Bisa. Sekarang pasti ada perspektif besar untuk sektor perbankan. Perbankan. Ya, ini masa modern, tanpa uang tidak bisa bergerak. Semua mengerti. Yang kedua, baik sekali sektor pengolahan sumber daya alam pasti. Terus baik sekali juga bicara orang pengolahan kayu. Pengolahan kayu. Ya, di sini kayu masih banyak dan banyak ditanam, reboisasi, semua itu bisa menjadi IT saya bilang. Terus di bidang pendidikan, baik sekali, baik Indonesia mahasiswa ke sana maupun Rusia ke sini. Di sini juga ada pertukaran antara Universitas Indonesia dan Universitas Moskow. Dengan mahasiswa-mahasiswa. Ya, terus transportasi ya. Terus bidang yang penting sekali itu banyak gandum. Di Rusia banyak gandum dan sekarang bebas untuk jual. Indonesia mie, kue, iya banyak pakai juga. Silakan, ya terus beli di sana pakai kapal-kapal lokal, datang sini, masak sini, kita makan, kita senang. Dan seterusnya. Banyak peluang. Yang penting datang dan cari dan lakukan. Apalagi ini penting juga menurut saya untuk diketahui masyarakat ya. Kalau di pemerintah Rusia itu memberikan beasiswanya bahkan dari S1. Kebanyakan dari S2 ya. Di sana bahkan S1 S2 juga. S2 juga. Ya maksudnya, tapi S1 juga diberikan kan? Pasti. Karena nggak banyak yang memberikan beasiswa S1 loh Pak. Nah ini pemerintah Rusia kasih beasiswa S1. Beasiswa, asrama, ya bahkan uang saku kecil. Uang saku kecil. Wah Pak Suryo kayak saya boleh sekolah lagi nih ya. Di sana ada Universitas Persahabatan kan, yang tentunya itu dibangun untuk meningkatkan persahabatan kedua belah pihak. Universitas Persahabatan ini untuk Indonesia juga gitu atau untuk negara-negara lain gitu? Untuk semua ya. Untuk semua. Oke. Negara macam-macam. Kebanyakan negara Asia, Afrika, Amerika Latin. Oke, baik Pak Suryo, bagaimana untuk Forum Silaturahmi Anak Bangsa ini dalam mendorong kolaborasi antar kedua negara nih Pak? Ya, Forum Silaturahmi Anak Bangsa ini kan kita tagline-nya adalah berhenti mewariskan konflik, tidak membuat konflik baru. Tentunya ini juga bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam skala internasional. Karena bumi kita satu, ya. Untuk apa kita ribut ya? Kalau bumi ini seluruh bisa bersatu, tentunya seluruh rakyat seluruh dunia akan menikmati hasilnya dan bisa maju dan berkembang. Jadi tadi sampaikan tadi masalah kemanusiaan, saya pikir sangat penting untuk kita angkat di dalam situasi sekarang ini, termasuk dalam perdagangan supaya istilahnya tidak yang kuat menguasai yang lemah. Ini kan selain ini perdagangan kita nggak imbang juga karena kita selalu ditekan, karena kita kurang kuat. Oleh karenanya kita perlu kolaborasi dengan semua pihak supaya kita bisa saling mendukung. Saya pikir demikian. Oke, baik. Pak Valeri, apa pesan yang dapat Bapak sampaikan kepada para pelaku bisnis di Indonesia dan Rusia untuk memanfaatkan peluang kolaborasi ini secara maksimal, apalagi ini langsung dari pelakunya? Pesan, ya sekarang waktu baik untuk berkembang, untuk jalan ke depan. Ya, jadi banyak peluang di sana,
terbuka yang baru, karena yang main dulu dari barat mundur, yang mundur berarti vakum, silakan datang kerja. Bahkan investasi, saya belum bilang investasi, saling investasi sangat dihargai dan punya peluang besar sekali. Sekarang ini dibicarakan di skala besar di Indonesia dan di Rusia. Banyak peluang. Jadi datang, kerja, dapat. Ya. Ini pesan saya. Jadi ada banyak kesempatan, kemudian juga masyarakatnya, pemerintahnya juga sangat welcome gitu ya Pak ya. Dan nggak kerasa ya, ini ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak ini, waktu begitu cepat berlalu. Iya, betul. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir Pak, ada pesan-pesan atau harapan untuk hubungan kedua negara, baik dari sisi mungkin bisnis to bisnis, atau mungkin juga dari Pak Suryo terkait dengan hubungan people to people contact, atau Indonesia dan Rusia yang memiliki sejarah yang sangat erat ini. Silahkan Pak Valeri. Menurut saya, mungkin saya sederhana sekali, kita harus dengar hati sendiri. Ya, jadi kita harus dengar kebenaran. Ya, jadi jangan percaya kata-kata yang datang yang kasar atau jelek. Coba lihat sendiri, periksa sendiri, ambil kesimpulan sendiri. Pasti kesimpulan sendiri akan sesuai dengan kebenaran. Kebenaran sekarang baik sekali. Ini kata-kata saya yakin. Ya, jadi istilahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Valeri, memang dari persahabatan Indonesia Rusia itu tidak ada push ya, tidak ada tekanan baik dari Rusia maupun dari kita. Jadi kita memang sukarela. Kita melihat bahwa memang kita sebagai negara yang dulu pernah sejak dulu bersahabat ya. Bahkan ada cerita nanti mungkin di episode lain, sebelum kemerdekaan kita sudah ada hubungan, sudah ada kerjasama antara Rusia dengan Indonesia. Kemudian zaman Bung Karno dan zaman Pak Harto, dan mudah-mudahan sekarang juga bisa kita tingkatkan. Oleh karenanya pada tanggal 20 Juli nanti kita mengadakan webinar Indonesia Rusia mempererat persahabatan atau meningkatkan persahabatan di tengah krisis multidimensi. Jadi untuk sementara ini kan sementara baru 2 orang yang pembicaranya. Dari Indonesia justru Pak Valeri yang orang Rusia, yang tinggal di Indonesia. Dari Rusia justru orang Indonesia yang tinggal di Rusia. Saudara Raymond Sihombing, beliau ini pakar hukum antariksa. Jadi itu juga tidak main-main ya, pakar hukum antariksa. Luar biasa, dan kita mengenalnya beliau sebagai penyanyi ya. Ya, karena yang lebih populer kan. Dan kalau bicara soal nyanyi, banyak lagu kita yang sangat disukai juga di Rusia. Oh iya, apa tuh Pak? Seperti Rayon Pulau Kelapa. Oh, tapi dalam bahasa Rusia? Dalam bahasa Rusia. Ayo Mama ya. Ayo Mama. Ya. Oh, yang menyanyikan apa, di cover atau gimana? Enggak, bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Oh. Karena mereka suka lagunya mungkin ya dibikin versi Rusia ya. Supaya mengerti. Supaya Kalau mengerti. bahasa Indonesia pasti baik sekali, tapi mereka tidak mengerti isinya. Waktu saya kecil, papa saya bawa lagu itu waktu dia sakit di kamar sama orang Indonesia namanya Joko. Rayon Kelapa dibawa oleh papa ke saya. Saya dengar sampai sekarang. Bukan ingat sampai sekarang dan suka. Terima kasih. Dan ternyata itu dari Indonesia ya. Ya. Baik, mengutip dari Pak Valeri dan juga Pak Suryo, ada kata-kata yang dari tadi banyak muncul, yaitu tak kenal maka tak sayang, jauh di mata, dekat di hati. Itulah yang memang melambangkan hubungan antara kedua negara, yang mana hubungan diplomatiknya sudah terjalin lebih dari 74 tahun lalu. Kerjasama antar negara yang telah berkembang secara dinamis di banyak bidang dalam merekam jejak hubungan yang panjang dan hangat di antara kedua negara, tercipta kondisi yang baik tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi dunia. Demikian perbincangan kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Voice of Indonesia.